Teks suara ndak masuk apa ya? Sudah, Pak. Oh, ya udah. Cek. Suara saya sudah masuk belum ya, Pak? Sudah bisa masuk. Baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancari. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Bapak. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Tujuan kami memenuhi tugas mata kuliah umum agama Islam. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan karir perjalanan Bapak dulu hingga saat ini. Pertanyaannya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silahkan. Baik, Bapak. Saya langsung ke pertanyaan sebelum ke pertanyaan yang pertama. Izin Bapak, izin tanya Bapak. Ya, monggo siap. Untuk yang pertama mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu seperti nama dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Ahadi. Saat ini sebagai tenaga pendidik atau guru di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga yang selain guru juga diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga berada di Jalan Alun-Alun Selatan nomor 2 Purbalingga, jadi di jantung kota Purbalingga. Untuk yang mapel, sebagai guru saya mengajar ekonomi di kelas 11 dan kelas 12. Itu yang biasa perkenalkan secara singkat. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Bapak lulus dari Universitas di Semarang ini di tahun berapa? Untuk yang pendidikan saya yang S1 itu dimulai tahun 98. 98 masuk, kemudian lulus tahun 2003. Tepatnya bulan Maret 2023 itu di 2003 itu wisuda. Berarti 1998 2003 lulus. Di UNES saya mengambil jurusan pendidikan ekonomi, yaitu pendidikan ekonomi akuntansi. Sudah. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah setelah lulus Bapak langsung bekerja sebagai guru atau sebelumnya bekerja sebagai profesi apa dulu? Terima kasih. Setelah lulus, karena pada waktu itu saya di wisuda tahun bulan Maret 2003, otomatis untuk yang mendaftar guru pada waktu itu lamaran memang langsung dimasukkan ke beberapa sekolah, cuma untuk mulai bekerja itu mulai bulan Juli atau tahun ajaran baru untuk siswa-siswi sekolah secara umumnya. Jadi mulai bulan Juli tahun 2003 itulah saya mulai karir sebagai tenaga pendidik di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Kemudian selama di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, saya itu di awalnya
itu mengajar guru ekonomi akuntansi. Jadi terkadang ngajarnya pas ekonominya, terkadang akuntansinya. Itu dari perjalanan 2003 seperti itu. Jadi dua mapel itu karena sama-sama ekonomi tapi ada dua pembahasan, yaitu ada ekonomi sendiri, akuntansi sendiri. Saya mengajar dua. Kemudian di tahun 2010 itu mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu sampai dengan tahun 2020. Dan mulai 4 Januari 2020 itu kemudian mendapatkan tugas tambahan lagi sebagai kepala sekolah sampai dengan sekarang. Baik, Bapak. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak ada pekerjaan lain seperti pekerjaan sampingan selain yang Bapak dapat sekarang? Untuk yang pekerjaan sampingan itu tidak ada, tapi hanya sedikit-sedikit membantu. Itu kegiatan di rumah yang kaitannya dengan apa, kegiatan istri di rumah, yaitu karena di sini ada UMKM dan juga apa, berjualan dan sebagainya, sehingga kadang sering membantu. Tapi untuk yang sampingan yang memberikan kontribusi banyak itu tidak memiliki diri seperti itu. Hmm. Baik, Ada Bapak. lagi? Oh, gitu. Saya mau tanya untuk perjalanan Bapak dalam merintis karirnya itu apakah ada tantangan dan juga tantangannya? Untuk apa, mengajar ya, kalau dikatakan ada tantangan atau hambatan ya banyak sih. Kalau tantangannya kan kita harus selalu belajar mengupgrade diri kita, yaitu mengikuti tuntutan perkembangan zaman, yaitu katanya dengan metode model pembelajaran yang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Kalau mungkin zaman dulu itu di awal-awal tahun 2003, ketika awal saya mengajar itu mungkin di sini itu untuk teknik mengajar dan sebagainya itu masih manual, karena ketika pada waktu itu juga saya kuliah masih pakai OHP terus dan sebagainya. Kemudian ketika pembelajaran juga pada waktu itu belum, IT belum begitu berkembang. Jadi mungkin hanya memanfaatkan komputer, laptop itu hanya sederhana untuk mengetik soal dan sebagainya yang sudah berbasis ketikan. Kemudian mulai tahun berapa itu sudah mulai memperkenalkan ada teknologi. Kemudian ditambah lagi ketika Corona itu yang sangat apa, di satu sisi ada positifnya, di satu sisi ada negatifnya. Di satu positifnya itu di sini itu kita menjadi melek teknologi baik dari guru maupun siswa. Dikenalkan model pembelajaran daring dan juga bagaimana teknik apa, belajar tanpa tatap muka, tapi bisa di dunia maya bisa bertemu dengan wajah-wajah siswanya. Nah, seperti saat ini Zoom itu juga termasuk dipakai ketika pembelajaran daring, adalah sebuah tantangan atau yang di satu sisi positif dari perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan adanya corona. Tapi di satu sisi itu juga dengan adanya corona itu juga menjadi tantangan juga bagi ibu guru semuanya. Itu yang pertama itu kita itu tidak bisa bertemu dengan langsung dengan siswa. Apakah siswa itu benar-benar menyimak pembelajarannya ataukah yang penting hanya gabung ikut mengumpulkan tugas dan sebagainya, itu yang tidak bisa terkontrol. Kemudian yang kedua itu juga kita tidak bisa mengetahui bagaimana sikap dan perilaku siswa sebenarnya itu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berbeda kalau misalnya itu tatap muka, itu kita bisa mengetahui oh itu siswa ini aktif, siswa itu
bisa secara langsung. Tapi kalau yang daring itu kita hanya mengira-ira, oh ini berarti dia apa full, berarti otomatis aktif itu hanya perkiraan atau dugaan. Tapi kalau tatap muka itu adalah sangat bisa dilihat atau sesuai dengan kenyataannya. Jadi tantangannya itu kalau saya sebagai seorang pendidik itu memang kita di satu sisi harus dituntut untuk selalu mengupgrade diri, untuk selalu terus belajar, mengembangkan keilmuannya, yaitu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian dari beberapa tantangan yang ada itu memang dengan adanya apa update diri itu kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Zaman dulu itu mungkin kita mengajar bisa dengan ceramah, cukup kasih tugas, itu mungkin sudah umum. Untuk yang saat ini tidak bisa, karena kita bukan hanya dari sisi kognitif saja, tapi juga kita harus bisa memberikan bagaimana sikap, perilaku itu yang perlu dikembangkan, karakter, nah itu yang menjadi apa tujuan pembelajaran juga. Jadi bukan hanya transfer pengetahuannya, sekedar tahu ini ekonomi yang dipelajari ini itu bukan itu, tapi adalah bagaimana membentuk karakter sesuai dengan karakteristik dari masing-masing mata pelajaran itu sendiri. Itu yang menjadi tantangan saat ini, ditambah lagi yaitu dengan berbagai dunia maya dan informasi yang semakin meningkat itu juga terkadang siswa itu untuk dari sisi teknologi itu berdampak, kadang mereka full bisa bermain game lewat Android dan sebagainya. Tapi ketika belajar itu mungkin mereka sedikit jenuh atau juga sudah capek sehingga terkadang ketika berangkat sekolah atau juga belajar di sekolah itu terjadi semacam pembeda. Kenapa kok ketika game bisa aktif dengan teman-temannya meskipun tidak gabung atau tidak kelihatan orangnya, tapi bisa interaktif. Tapi ketika pembelajaran sampai sekolah karena tiap hari sudah ngegame, ketika pembelajaran itu menjadi mungkin kurang bergairah, entah yang ngantuk, entah yang cepat lelah dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana mengantisipasi tantangan tersebut menjadi sebuah celah untuk bisa mengaktifkan siswa sehingga pengembangan karakter itu juga bisa jalan. Jadi bukan hanya pengetahuannya saja, tapi karakter juga ikut berkembang. Seperti itu. Oke, baik, Bapak. Ya. Dilihat dari tadi tantangan yang Bapak hadapi selama mengajar menjadi guru ini, adakah pesan dan saran untuk kami para mahasiswa yang nantinya ketika lulus yang akan menjadi guru? Terima kasih. Untuk para mahasiswa yang saat ini itu mungkin sedang melakukan pendidikan atau menyelesaikan proses pendidikannya itu di jenjang S1, mungkin yang pertama yaitu untuk para mahasiswa benar-benar bisa mempelajari yaitu karakteristik peserta didik, yaitu yang menjadi dasar bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas. Karakteristik peserta didik itu bisa dipelajari melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita atau kita sebagai guru yang nantinya itu mungkin para mahasiswa itu juga menjadi pendidik atau guru itu juga harus memahami karakteristik peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi, karena ternyata siswa kita itu memiliki minat motivasi belajar itu yang berbeda-beda. Ada yang bisa belajar dengan melihat gambar, ada yang bisa belajar dengan melihat visual video, ada juga yang mungkin
bisa belajar hanya cukup mendengarkan atau ceramah. Nah, itu berarti kan kita harus tahu benar-benar kebutuhan peserta didik seperti apa. Nah, itu yang nanti digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk mengembangkan pembelajarannya. Terkait dengan hal tersebut, mohon nanti dari mahasiswa untuk bisa benar-benar selalu terus mengupgrade diri, baik untuk yang metode, model pembelajaran, dan juga selain materi keilmuan dari jurusan yang dipilih saat ini. Kemudian pesan yang kedua, kepada para mahasiswa itu juga harapannya itu nanti selain yang dibangun adalah pengetahuan, kita juga harus bisa memberikan kalau sebagai seorang pendidik yaitu tentang pendidikan karakter. Itu yang sangat terpenting yang dibutuhkan saat ini, yaitu dalam rangka menghadapi era atau abad 21. Itu yang perlu diperhatikan itu. Jadi karakter siswa itu sangat menentukan siswa di abad 21 ini. Jadi selain pengetahuan, karakter, nah sehingga kenapa kok ada profil pelajar Pancasila, siswa harus bisa berpikir kreatif, aktif, kemudian berpikir tingkat tinggi, kritis. Nah, itu adalah termasuk salah satu yang menjadi tantangan siswa-siswi di era saat ini. Sehingga para mahasiswa juga harus bisa memahami itu, sehingga nanti ketika besok sebagai seorang pendidik benar-benar bisa mengembangkan skill atau keterampilan juga kepada peserta didiknya. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi keterampilannya itu juga dikembangkan, karakternya itu juga ikut dikembangkan. Seperti itu. Baik Bapak, Oke. kami rasa cukup untuk pertanyaannya. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia dalam membantu kami untuk menyelesaikan tugas kami. Terima kasih juga kepada Bapak sudah berkenan berbagi cerita inspiratif perjalanan serta memberikan kepada kami saran yang telah Bapak sampaikan tadi. Semoga Bapak selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam melakukan segala kegiatan maupun pekerjaan tersebut. Amin. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin bisa dokumentasi dulu. Iya. Satu, dua, tiga. Sudah Bapak. Cukup. Oke. Apabila Bapak ada kepentingan lain bisa leave. Jadi terima kasih semuanya atas ya kegiatan ini, jadi lebih mengenal yang semuanya itu adalah mahasiswa UNES semuanya gitu. Jadi bisa kamu serasa kembali ke kampus lagi meskipun saya itu angkatan lama 98 masuk 2003 baru lulus. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.